Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Diwatmaja Putra dengan NIM 2214200059, kelas IF 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, kita menyusun data dalam bentuk kelas interval. Tabel distribusi frekuensi ini biasanya kita gunakan untuk data kuantitatif dalam jumlah besar. Agar lebih efektif dan efisien, bisa disusun dengan bentuk data berkelompok sehingga memudahkan orang untuk memahami data dan mempermudah dalam proses analisis. Jenis-jenis tabel frekuensi. Ada 3 jenis tabel frekuensi. Ada frekuensi absolut, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Jadi masuk yang pertama, frekuensi absolut. Frekuensi absolut merupakan tabel distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi atau tingkat keseringan suatu data muncul dari setiap kelompok data. Yang kedua, frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif menyatakan seberapa besar proporsi data yang berbeda pada suatu kelas interval. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel distribusi frekuensi yang diperoleh dari frekuensi yang dijumlahkan. Jadi itulah 3 tabel distribusi frekuensi, jenis-jenisnya. Jadi di sini kita langsung saja lanjut ke pembahasan soal, ke contoh soalnya. Yang pertama, di sini terdapat data kuantitatif tentang pemakaian printer oleh organisasi atau perusahaan di Kota Palembang. Berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh 80 data sebagai berikut. Jadi inilah data pemakaian printer dari organisasi atau perusahaan di Kota Palembang. Untuk menjawabnya, membentuk tabel distribusi frekuensi absolut dan tabel frekuensi relatif. Di sini langsung saja kita bentuk tabelnya. Dan tabel distribusi frekuensi relatif yang diperoleh dari membagi nilai frekuensi absolut masing-masing item dengan total frekuensi absolut. Misalkan 27 bagi 80 dikali 100 sama dengan 33,75 dan seterusnya. Jadi di sini kita langsung saja lanjut ke Excel-nya. Kita langsung praktekkan saja di Microsoft Excel. Jadi di sini kita masukkan merek printer. Ada Canon, Epson, HP, Brother, Panasonic, Samsung, Kodak, Oki, Aerox, Lemart, Toshiba. Dan untuk frekuensi absolutnya di sini Canon ada 27, Epson ada 6, HP ada 5, Brother ada 5, Panasonic ada 13, Samsung ada 9, Kodak ada 1, Oki ada 4, Aerox ada 3, Lemart ada 1, Toshiba ada 6. Dan kita jumlahkan saja dengan rumus sama dengan sum dan blok aja, terus klik enter. Jadi hasilnya adalah 80. Jadi sudah benar ya, tadi ada 80. Di sini ada 80 data. Nah, ini ada jumlahnya 80 data. Dan di sini kita akan mencari frekuensi relatifnya. Kita cari dulu yang merek Canon. Jadi untuk mencarinya kita memakai rumus 27. Misalkan ya, 27 bagi 80 kali 100. Nah, di sini kita masukkan 27 dibagi 80 dikali 100. 27 ini adalah frekuensi absolutnya 27 dibagi jumlah 80 dikali 100. Jadi untuk hasilnya 33,7 dan seterusnya. Di sini dan untuk seterusnya
Jika belum paham, kita ulangi lagi sekali lagi. Epson frekuensi absolutnya adalah 6 dibagi jumlahnya 80 terus dikali 100. Nah, klik enter sama dengan hasilnya 7,5 dan seterusnya. Untuk HP juga sama, ini sampai dengan Toshiba. Jadi seperti itu caranya, dan kita jumlahkan saja di sini untuk frekuensi relatifnya sama dengan sum, kita blok terus klik enter. Jadi untuk hasilnya adalah 100. Jika hasilnya kurang dari 100 atau lebih dari 100, mungkin kalian salah dalam proses ininya, frekuensi absolut atau di mencari frekuensi relatifnya. Jadi langsung saja kita lanjut. Jadi ini udah ketemu untuk frekuensi relatifnya. Kita lanjut untuk membuat diagram lingkar. Jadi di sini ini udah aku buat. Kita hapus dulu bentar. Jadi untuk membuat diagram lingkarnya, kita input dulu yang tadi, kita pindahkan ke sini. Kita blok terlebih dahulu. Sangat susah ya kawan-kawan. Kita blok terlebih dahulu untuk semua. Ya, kita pergi ke insert. Nah, kita masuk ke diagram lingkarnya ini, kita pilih yang mana? Ini aja. Nah, dan seperti ini untuk diagram lingkarnya. Sepertinya bagus yang tadi untuk diagram lingkarnya. Kita hapus saja, kita pakai yang tadi. Nah, jadi seperti itu caranya untuk membuat diagram lingkarnya. Ada yang biru ini adalah Canon, ada 34%. Dibulatkan jadi 34%. Jadi besaran pengguna user Canon. Epson warna orange, HP warna abu-abu, Brother warna orange, Panasonic warna biru. Jadi untuk penggunanya kita lebih dominan ke Canon dan Panasonic usahanya. Jadi langsung saja kita lanjut untuk soal yang kedua. Ini tadi untuk membuat tabel diagram lingkar. Jadi langsung saja lanjut ke soal yang kedua. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang data pemakaian internet oleh mahasiswa per minggu dalam jam untuk 96 data mahasiswa. Jadi di sini kita langsung menghitung kumulatif lebih dari dan kurang dari. Untuk caranya, kita masukkan dulu umur 23 sampai 27, 28 sampai 32, 33 sampai 37. Dan di sini kita cari frekuensi absolutnya dulu. 23 sampai 27 ada 20, 23, 28 sampai 32 ada 15 dan seterusnya. Di sini kita jumlahkan dulu dengan rumus. Rumusnya pasti tahu lah, sum, blok, terus klik enter aja, nanti langsung ketemu. Aduh, bentar ya. Hasilnya jumlahnya 96. Data
interval kita mencari frekuensi relatifnya. Jadi untuk rumusnya sama seperti tadi ya, C7 ini frekuensi absolutnya dibagi dengan jumlah dikali 100, jadi hasilnya 20,83 dan seterusnya. Ini sama seperti tadi. Terus kita di sini jumlahkan dengan sama dengan sum, terus di blok, terus klik enter. Jadi kita ulangi. Hasilnya jumlahnya 100. Jika hasilnya lebih dari 100 atau kurang dari 100, maka itu kalian salah dalam menginput data ini atau mencari data frekuensi relatifnya tadi. Jadi langsung lanjut ke interval. Untuk mencari kurang dari dan lebih dari, di sini kita mulai dari 96 tadi jumlahnya, terus dikurang 3, dikurang ini datanya ini. Untuk mencari kurang dari bawah ke atas, jadi setiap ini dikurang dari data ini, dikurang dari 3, kurang 3, kurang 2, kurang 5, kurang 5, kurang 7, kurang 15, dan seterusnya sampai hasilnya 0. Dan untuk mencari lebih dari juga sama, dari atas 96 kurang 3, ini tadi kurang 3 kurang ini, tapi dibalik, jadi dari atas ke bawah dari sini sampai hasilnya 0. Ini untuk mencari lebih dari ya. Jadi kita langsung saja lanjut untuk pembuatan tabelnya. Interval umur pasien kita cari yang lebih dari, kita input data yang lebih dari tadi, lebih dari 23, 96, lebih dari 28, 93, lebih dari 33, 90, lebih dari 38, 88, lebih dari 43, 83, dan seterusnya. Jadi di sini kita hapus saja dulu. Untuk diagramnya kita buat diagram baru ya kawan-kawan. Untuk membuat diagramnya kita cukup blok aja di sini. Kita blok dan kita pergi ke insert, ke chart. Nah, di sini banyak chartnya, kita pilih aja chart yang ini. Nah, ini adalah chartnya, dan seperti ini adalah cara membuat tabel frekuensinya. Sebenarnya bagus yang tadi ya kawan-kawan. Ini nah kita buat yang itu. Di sini sudah jadi untuk tabelnya. Lebih dari 3, 96, ini lebih dari 28, 93. Jadi sudah sangat akurat ya guys ya, untuk ya kawan-kawan, untuk pembuatan tabelnya. Untuk tabelnya sudah akurat. Jadi tabel frekuensi ini untuk mempermudah kita dalam menghitung pengumpulan data. Jadi lebih bagus ya kawan-kawan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tabel distribusi frekuensi. Jika ada kata-kata atau pembawaan dari saya kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya berusaha untuk memperbaikinya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.